Saya ini kan baru Prof, sama beliaunya sebulanan ini. Baru sebulan ini sih, Okay. baru sebulan ini. Sebulanan. Dia cerita 15 tahun, ada 200-an anak disabilitas di kota ini. Di Metro. Di Metro. Ya. Saya diskusi sama beliau, kalau payung ini saya bilang DNA-nya pemberdayaan. Ya. Jadi kami bukan karitatif, kami tuh kalau mau menemani mereka siap. Ya, jadilah kayak gini, akhirnya ada dongeng untuk mereka yang autis nata buku, itu nata buku aja maknya udah seneng banget tuh. Ya. Bisa Maknya duduk. bisa nata buku udah seneng banget tuh. Kemudian Ya. kayak ini yang tunarungu, kebetulan di rupa, ada yang kita akhirnya saya mikir malam-malam saya WA, Mbak, tak bikinin ini aja gimana rempah rungu. Ini baru hari ini kita launching. Baru hari ini baru Karena mulai. saya lihat di Jakarta ada kopi sunyi, Bro. Ya, ya, ya. Ya, kopi sunyi. Jadi orang pesan tuh pakai syarat, pakai ini. Nah, saya makanya hari-hari ini saya sedang belajar komunikasi sama mereka. Ini kalau ngobrol sama mereka udah wah karena gini pakai Ya. kayak orang lancar. Tapi saya jadi roaming bingung kan saya. Ya, ya. Akhirnya saya harus Belajar. ngobrol sama mereka kayak tadi saya baru nanya terima kasih itu gimana. Kemudian dia jawab sama-sama. Terus santai. Dia punya bahasa yang mesti kita Ya. Payungi sebagai ruang ramah mestinya juga mulai memperlihatkan ini untuk ditutupi dan Ya, ya, saya ya. juga tidak mau terlalu banyak kritik Berarti yang pemerintah. menarik itu sebenarnya mengedukasi orang di luar kelompok ini Iya, Iya. supaya bisa berkomunikasi, Iya. bisa mengempati kan. Itu saya kira tantangan yang besar. Makanya saya bilang mereka harus bersosialisasi bahwa mereka ada. Mereka ada gitu loh Dan kan. harus berdaya. Iya. Dan harus berdaya. Dan saya bilang saya selalu bilang ke ibu-ibu yang saya lakukan adalah bagaimana cara anak-anak itu mandiri. Itu goal akhir sih, Pak. Memang PKDL ini sangat kompleks, Pak. Jadi mulai dari tentang disabilitas ini mulai dari deteksi dini, orang tua mesti care, kemudian gimana mensupport untuk mereka bisa terapi, dan terapi itu mahal. Kemudian sekolah pendidikannya yang bisa masuk inklusi, yang nggak bisa mesti masuk SLB juga. Kalau yang di SLB negeri PKK itu bahkan kalau mau masuk awal tahun itu kayak rebutan mereka. Kekurangan guru juga gitu loh. Itu udah pernah saya ungkapin ke kepala dinas provinsi. Mereka sendiri pun kewalahan. Memang mereka tidak mendapatkan itu guru-guru untuk spesial untuk disabilitas. Akhirnya ya guru biasa. Kan itu berbeda treatmentnya gitu. Bis kalau yang di pesantren Tribakti masuk di komunitas bis juga. Tribakti yang di 16 arah Bandar Lampung. Itu mereka juga punya beberapa santri disabilitas juga. Oh, mungkin saya kurang tahu sih. Mungkin tahu nama, kalau namanya karena mereka selalu tidak bawa lembaganya. Mereka misalnya dia disabilitasnya apa? Dia masuk ke komunitas disabilitas itu. Kalau saya itu persatuannya, Prof. Jadi bisa dibilang Lampung ini baru satu-satunya. Saya berkomunikasi dengan Komite Nasional Disabilitas, Pak Kikim Tarigan itu hebat juga Bu Yunita. Maksudnya menyatukan semua komunitas yang dari yang Sebrapasi sendiri, Tuli sendiri. Tuli pun ada 2, LM dan GKTIN. GKTIN itu untuk tuli-tuli dewasa. Yang LM itu Lampung Mendengar itu untuk orang tua yang anaknya tuli masih anak-anak. Itu beda juga ininya kan. Treatmentnya juga mereka berbeda. Kalau yang GKTIN kan lebih banyak ke bahasa isyarat. Kalau yang anak-anak tuli masih kecil, mereka masih bisa untuk mendapat alat bantu dengar dan terapi. Itu masih bisa gitu loh. Itu kita ini bersatu ada 11 komunitas, Prof gitu loh. Jadi dari semua itu kita ada. Dan itu semua di Metro. Enggak. Yang komunitas termasuk Selampung. Beliau sebenarnya ketua harian komunitas disabilitas provinsi. Provinsi. Di bawah gubernur langsung. Cuman kan posisi karena memang ya lagi-lagi
seremonial terus. Makanya saya juga sampai bukan ini yang saya mau, saya yang saya mau itu kebijakan untuk mereka gitu loh. Kalau ngikutin kegiatan-kegiatan rutin mah sering ya, Miss ya. Suruh seremonial. Iya, itu banyak gitu loh, sering. Tapi kan kita kan bukan yang seperti itu, yang kita mau anak-anak itu bukan dikasihanin loh, Prof. Saya mau bukan anak-anak itu dibiasain untuk nih kasih hadiah, yuk datang yuk sini saya kasih hadiah. Bukan itu. Yang saya mau kebijakan-kebijakan yang bisa membangun mereka, yang mental mereka kemudian mereka bisa mandiri. Kebayang nggak, Prof? Autis kalau tidak diterapi, mengemis pun tidak bisa. Oh iya. Anak autis, Iya. dia itu kalau tidak diterapi, mengemis pun tidak bisa. Bahkan kalau misalnya udah biasa nggak pakai baju, dia nggak bakal mau pakai baju. Makanya banyak sekali kan yang kalau dibilang orang gila apa segala macam, yang dipasung di kampung-kampung. Yang saya belum dapat ya kalau di metro sih saya masih bisa jangkau untuk samperin apa segala macam. Tapi yang kalau yang terlalu jauh-jauh itu yang masih jadi kendala. Ya, itu yang saya kira itu juga perlu kita identifikasi ya. Iya. Banyak yang di treatment secara salah di kampung-kampung. Terutama Dia orang kedukun, ya, kedukun gitu. dan banyak yang dipasung, dibiarkan. Biarkan. Saya pernah satu ketika tuh di Masjid Raya Banda Aceh. Kok ini ada anak Down syndrome. Dia mandi di situ, nggak ada ya. Nah rupanya mbahnya itu di pasar. Dia berkeliaran di situ. Terus waktu itu disuruh pulang, ditarik-tarik, nggak mau. Terus akhirnya saya datang, saya mandikan dia. Dimandikan seperti anak gitu ya. Dimandikan ya Pak. Mau dia, Bu. Jadi pendekatannya gitu. Iya. Ketika kita deket sama dia seperti anak itu, dia mau. Yang tadi sama mbaknya digeret-geret nggak mau. Nah itu banyak saya temukan itu. Persoalan utamanya pengasuhnya tidak paham dan tidak belajar kan? Iya, Nah, karena dia belajar. tidak belajar ya karena kadang-kadang sebetulnya anak Down syndrome itu sebetulnya nggak ada masalah. Tidak ada ya. Tidak ada masalah asal memang di treatment dengan benar gitu loh. Cuman memang lebih lambat gitu. Tapi kan karena dia tidak di terapi bicara, apa namanya, makanan kurang dijaga, gizi itu penting. Bahkan kalau anak di bawah 5 tahun itu kalau gizinya nggak terpenuhi bisa jadi DI, disabilitas intelektual. Makanya penting sekali gizi untuk anak-anak di bawah 5 tahun itu juga. Ya, Kelihatannya perkembangannya nggak apa-apa nih, setahun 2 tahun, tapi makannya orang tuanya nggak ada gizinya, apa lama-lama akhirnya anaknya DI, padahalan tadinya nggak. Kita perlu juga ada tim penyuluh ya. Iya. Tim penyuluh sukarela untuk mendatangi orang tua, untuk ya, memberikan masukan. Walaupun penerimanya belum tentu juga ya. Perlu itu Prof, kami itu kalau mau pendekatan itu perlu berkali-kali. Kami perlu sampai kadang-kadang kami bawa anaknya yang lain. Trust, dia butuh trust. Iya, butuh trust gitu loh. Jadi kami makanya kadang bawa anak yang lain untuk kasih lihat sebetulnya bisa loh, dia juga bisa seperti ini. Tapi perlu proses. Ayo Bu, jangan di rumah aja, ikut gitu loh. Itu sih kami berusaha yang terbaik yang bisa kami lakukan gitu loh. Ya appreciate pada Mas Dharma atas luar biasa idenya dan juga saya kira passionnya. Passion ini penting sekali ya. Karena saya lama tuh belajar tentang Down syndrome. Karena anak kami yang nomor 3 itu Down syndrome. Oh, oke. Sejak lahir dokternya bilang ini Down syndrome. Tanya riwayat kita enggak punya kan? Tapi dia bilang yes for sure, dia bilang ini Down syndrome. Terus sejak itu saya tinggalkan semua yang lain. Konsentrasi. Saya belajar semua literatur tentang Down syndrome. Nah itu kemudian saya pakai untuk mengurus anak saya itu. Dan dia bisa semua. Dia bisa nyanyi. Dia ramah. Dia ramah. Dan karena
itu di situ kuncinya memang orang tua Orang harus tua. paham Iya. dan punya kesabaran. Oh, iya. Dan yang saya lakukan yang pertama itu adalah menyadarkan orang di sekeliling dia bahwa nggak ada masalah apa-apa dengan dia. Iya. Ya, yang ada masalah itu pada kita, bukan pada Iya. dia. Dia anak yang selalu happy, Iya. ya, Dia istimewa. dan istimewa itu. Dan itu berhasil. Dan di sekolahnya dia menjadi semacam model, role model. Oh, Karena kalau dia bergerak, yang lain ngikut. ikut bergerak. Iya. Jadi guru kalau mau berkomunikasi sama yang lain lewat dia. Ada tamu, Dia sebagai penerima tamu itu Ya, sangat ya, penerima sangat tamu. bagus. Makanya kemarin saya udah ngobrol juga sama Mas Dharma. Rencana ada menteri mau datang, kita pakai dua anak Down syndrome Pak Muhajir kan sebagai minggu besok datang. pengawal mereka gitu tuh. ya. Catering saya aja. Oh ya. Ya, ada ya punya fotonya. Oh, Tapi anak saya udah nggak ada. oh, 16 tahun. 16 tahun ya. Ada ininya ya. Pneumonia. Oh, pneumonia. Lomba renang ya. Hah? Dia memang sensitif sih. Ya. Dia cuma 24 jam sakit, tapi kami sedang tidak ada di tempat. Oh, Memang dia merasa gangguan pernapasan, langsung dibawa jam 5 pagi. hmm. Langsung dibawa ke dokter, langsung di treatment semua. Dan dalam waktu 24 jam besok pagi dia sudah nggak bangun Oh, karena tidak sanggup membangunkan dia. Iya. Jadi dia turun. turun. Jadi padding gitu hilang. Memang anak Down syndrome itu memang banyak di sini aja banyak yang steroid atau itu juga apa jantung bocor banyak ya? sih Jantung banyak jantung banyak gitu loh. Kalau itu kami rujuk tetap ke Abdul Muluk gitu. Mereka kita bantu.